jelas tahunnya. Wanita pergilah satu-satunya. Dia memandang dan mengambil korek api, lalu menjatuhkan ke gaun putihnya hingga terbakar. Dan gaun itu berubah warna menjadi merah darah. Rambutnya pun ikal hitam dan putih. Tolong jangan mengusirnya. Jika tidak, Anda akan seperti orang ini, dipukul dengan tongkat di bagian tengkuk leher. Jadi sipakah wanita yang gila ini? Cruella menaiki atap mobil dan memamerkan gaunnya. Perilakunya ini mencuri perhatian dari para fotografer. Bahkan dia berguling dalam tumpukan sampah dan membuat ratusan sampah menjadi gaun yang dipakainya, mengubah limbah menjadi sebuah gaun. Wanita ini sangat mempesona. Tidak ada yang tahu fashion lebih baik daripada dia. Setiap kali dia tampil, dia selalu mengejutkan semua orang. Cruella adalah puncak dunia mode, lahir dengan kemampuan untuk merancang pakaian. Tidak hanya itu, dia dilahirkan dengan rambut hitam dan putih. Cruella tinggal bersama ibunya. Dia juga orang yang kasar sejak kecil. Hanya karena teman sekelas mengejek rambutnya, jadi dia memukuli mereka di tengah lapangan. Kemudian dia dibawa ke ruang guru. Setiap hari, guru membawanya ke kantor, karena dia selalu membuat masalah. Akhirnya guru harus mengeluarkannya dari sekolah. Karena ini Cruella tidak bisa kembali ke sekolah. Akhirnya dia melarikan diri untuk pergi ke peragaan busana diam-diam. Tempat ini dipenuhi dengan selebriti yang mengenakan pakaian cantik. Dari situ dia mempunyai ide untuk menjadi seorang desainer. Saat itu juga dia bertemu dengan 3 anjing Dalmatian. Karena dikejar, dia berlari hingga ke atas panggung. Saat dia berhasil melarikan diri dengan ayunan, dia keluar dari gedung dan bertemu ibunya. Ibunya tampak berbicara dengan seseorang. Saat bergegas meminta bantuan ibunya, dia jatuh terguling. Yang mengejutkan, anjing itu melewatinya dan berlari langsung ke sisi lain. Alhasil, ibunya terdorong hingga jatuh. Oh tidak, dia dalam masalah besar. Dia melihat ibunya jatuh dari tebing. Karena dia sangat takut, dia melompat ke tempat sampah dan meninggalkan tempat itu. Sekarang dia menjadi yatim piatu. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengubah warna rambutnya. 10 tahun kemudian, Cruella telah tumbuh dewasa. Sekarang dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu balas dendam. Jangan main-main dengan wanita, terutama dengan rambut hitam dan putih semacam ini. Metode balas dendamnya lebih kejam daripada orang lain. Pertama, Cruella membuat gaun emas, dan gaun itu diberikan pada musuhnya. Dengan sekali lihat, dia berhasil mengambil perhatian musuhnya. Bahkan dia bisa memamerkan gaun ini di peragaan busananya. Di peragaan busana malam itu, gaun emas Cruella berubah menjadi kupu-kupu. Dengan banyaknya kupu-kupu yang berterbangan, semua penonton keluar. Saat itu sang musuh melihatnya dan menemukan bahwa ini bukan gaun emas sama sekali. Itu adalah gaun palsu yang terbuat dari kepompong kupu-kupu. Pada saat yang sama, semua penonton keluar dan berlari ke sisi lain untuk menonton pertunjukan epik ini. Cruella menjadi bersinar dan memukau di atas panggung. Sekali lagi menjadi dia fokus berita utama besok. Tapi sang musuh melihat pakaiannya dan terlihat mirip sesuatu. Dia membunuh anjingku dan membuat gaun. Untuk Cruella, balas dendam yang sempurna adalah menyuruh orang untuk membunuh hati mereka. Dapatkah Anda percaya? Beberapa hari yang lalu, ratu mode ini setiap hari hanya membersihkan toilet, membuang sampah hingga kantong plastiknya sobek dan terjatuh di badannya. Bahkan dia tidur di etalase toko dan dibangunkan oleh orang lewat. Dia pekerja rendah hati yang dirampas secara sosial. Tapi jangan tertipu oleh penampilan yang cukup dan sederhana. Ini semua demi mendekati wanita tua ini, pemimpin industri pakaian, yaitu Baroness, musuh dari Cruella. Dia arogan, angkuh, dan tidak peduli. Dia suka menggunakan pisau cukur untuk memodifikasi pakaian dengan asal. Bahkan dia tidak meminta maaf karena melukai Cruella. Sebaliknya, dia membandingkan warna darah Cruella dan meminta pelayan untuk memilih kain baru. Melihat Baroness yang dingin dan tak berperasaan. Tapi jangan khawatir, Cruella akan menggunakan cara balas dendam yang paling kejam agar Baroness membayar kejahatannya. Di saat yang tepat, dia melepas penyamarannya. Dia muncul di peragaan busana milik Baroness dengan semua jenis kostum yang memukau untuk mencuri perhatian penonton, untuk mengguncang Baroness sebagai fashionista nomor 1 dan membuatnya kehilangan reputasi. Tetapi rencananya gagal. Saat Cruella pulang ke rumah, dia menemukan rekannya disekap karena Baroness menemukan markas rahasianya. Sudah waktunya mereka untuk berhadapan. Anda tidak dapat membayangkan betapa kejamnya wanita ini. Dengan kejam, Baroness pun menjatuhkan kertas yang dibakar. Dia ingin membunuh Cruella. Benar-benar manusia yang kejam. Saat ini Cruella berjuang mati-matian. Asap mulai menyebar dan mencekiknya. Dia jatuh ke tanah dan pingsan dalam kobaran api. Samar-samar dia melihat orang berjalan ke arahnya. Segera setelah itu, dia terbangun di sofa. Sekarang dia tahu orang yang menyelamatkannya adalah kepala pelayan pribadi Baroness. Pria itu mengatakan padanya rahasia yang mengejutkan. 20 tahun yang lalu, Baroness melahirkan bayi perempuan. Tetapi dia membuangnya karena dia tidak menyukainya. Pembantu rumah tangga itu kasihan.
Jadi dia memberikan bayi perempuan itu kepada pembantu yang paling baik, menyuruhnya untuk merawat dan keluar dari pekerjaannya. Dan bayi perempuan ini sebenarnya Cruella. Jadi selama ini, dia balas dendam dengan ibunya sendiri. Tetapi untuk apa? Itu tidak menghentikan Cruella untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Dia segera kembali untuk mencari rekannya dan berencana melakukan balas dendam yang sempurna, melakukan penyamaran yang sempurna. Di hari pesta, Cruella meminta kepada semua tamu berdandan dengan penampilan penyihir hitam dan putih. Lihatlah wajah Baroness yang kesal. Dia masih tersenyum mengangkat gelasnya dan merayakan dengan senyum palsu. Sedangkan Cruella mengambil kesempatan masuk dalam kerumunan. Dia mengambil jarum dari rambutnya dan menyembunyikannya di bawah tangannya. Kemudian dia menusuk Baroness dari belakang dan berhasil mengambil peluitnya. Lalu dia berada di tebing mengingat masa lalunya. 10 tahun lalu, dia ada di sini. Dia melihat ibu angkatnya didorong dari tebing oleh ibunya sendiri. Sekarang dia akan melakukan hal yang sama lagi di sini untuk menyelesaikan rencana balas dendamnya. Dengan cukup yakin, sekali lagi, Baroness menyuruh anjingnya untuk menyerang Cruella. Tetapi apa yang tidak pernah dia harapkan adalah anjing itu dijinakkan oleh Cruella karena ada peluit di tangannya. Baroness pun menyerah dan ingin berdamai pada putrinya saat ingin berpelukan. Kejadian ini dilihat oleh semua orang. Saya tidak menyangka Baroness akan mendorongnya. Sekarang saksinya begitu banyak, dan dia masih saja berpura-pura. Lalu Baroness ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan Cruella secara ajaib hidup kembali. Dia berdiri di depan Baroness karena dia sudah mengira akan didorong dari tebing. Jadi dia telah mempersiapkan parasut dan menyembunyikannya di dalam gaunnya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dengan ini, balas dendam Cruella telah selesai. Dia mendapatkan ketenaran dan uang. Perubahannya dari wanita biasa menjadi ratu mode. Dapatkah Anda percaya? Ini adalah kisah pertumbuhan penjahat. Sekian review film kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.